والفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم يعني درجاتهم في الجنة وأعز علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya insyaallah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Babu mulatafatil yatim wal banati wa sa'irid dha'fati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim. Bab tentang bagaimana pentingnya kita lemah lembut mengasihi terhadap anak yatim dan orang-orang yang lemah serta orang-orang yang miskin. Qala Allah Ta'ala, dasar yang pertama Imam Nawawi dalam kitab ini yaitu menyajikan firman Allah di dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan merendahlah atau berbuat baiklah engkau lil mu'minin kepada orang-orang yang mukmin. Berarti ini adalah dasar umum kita harus memiliki rendah hati. Sifat rendah hati, sifat kasih menyayangi, kasih mengasihi, sifat saling nolong-menolong, sifat saling menyayangi terhadap sesama mukmin. Nah, ini dasar umumnya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk waqfid janahaka. Rendahkan atau turunkan maksudnya. Lebarkan, kibarkan sayap-sayap dirimu, maksudnya rendahkan hatimu, tuluskan jiwamu untuk saling menebarkan kedamaian, menebarkan kebahagiaan, menebarkan senyuman terhadap orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Ini dasar bahwa kula ben panjenengan nika epakon memiliki rasa sayang, rasa cinta, rasa tolong menolong terhadap saudara-saudara kita seiman dan seagama. Nah, ini dasar umumnya. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surah Ad-Duha. Fa'ammal yatima, maka terhadap orang-orang yatim, anak-anak yatim, fala taqhar, janganlah engkau bersifat kasar. Di kulawan panjenengan kita dianjurkan, diperintah oleh Allah jangan bersifat kasar,
Jangan bersifat keras, harus bersifat lemah lembut. Lawan kata dari kasar adalah lemah lembut. Terhadap siapa? Terhadap anak yatim. Kasih sayangi anak yatim, lemah lembutlah terhadap anak yatim, hormati anak yatim, berdayakan anak yatim, angkat derajatnya anak yatim, hormati anak yatim. Nah, pelihara dengan baik, ya. Ayomi dengan baik. Nah, ini ke anak yatim. Jangan sampai bersifat kasar kepada mereka. Ini ke perintah Allah. Fala taqhar. Janganlah engkau bersifat kasar terhadap anak-anak yatim. Oleh karena itulah momentum-momentum penting khususnya di bulan Muharram ada santunan anak yatim. Insya Allah kita akan merayakan atau menggelar yaitu pengajian, doa, zikir bersama, dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Kita menghormati anak yatim, memuliakan anak yatim, dan kita meminta doa kepada anak yatim karena anak yatim adalah seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah anak yatim. Oleh karena itulah saudara-saudara tercinta rahimakumullah, mari kita ramaikan, mari kita niatkan mulai sekarang untuk bagaimana kita bisa memuliakan, menggembirakan anak yatim dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan, terutama dengan penghormatan kita terhadap anak-anak yatim. InsyaAllah di malam Senin kita akan doa bersama, yaitu tanggal 10 Asyura, kemudian dilanjutkan dengan santunan anak yatim di masjid ini. Mudah-mudahan eparengi kesempatan, eparengi kencang kita melaksanakan hal tersebut. Amin. Allahumma amin. Wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma as-sa'ila. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, pengemis sering minta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardik, janganlah engkau membentak-bentak mereka, lemah lembut terhadap mereka. Tak boleh kering pengemis, walaupun agenggu misalnya keadaan apa jenengan, agenggu tedung apa jenengan, agenggu misalnya kan, jangan sampai fala tanhar, jangan sampai membentak mereka, tak boleh. Jangan sampai menghardik mereka, tidak boleh. Apalagi menyakiti hati mereka, tak boleh. Ini tidak boleh. Kepada orang yang meminta-minta, biarlah mereka meminta-minta, berarti meminta sebagian rezeki yang kita miliki. Walaupun misalnya orangnya kuat, soke tak minta, kemudian kita menghardik mereka, tidak boleh. Kemudian kita membentak mereka, tidak boleh. Urusan mereka, kita tidak boleh membentak mereka. Nikah Al-Quran alarang nikah langsung. Fala tanhar, janganlah membentak-bentak orang yang meminta-minta. Pengemis, sudah. Beri, tak andi, minta maaf kepada mereka. Kenapa? Karena itulah tata cara kita bagaimana berhubungan dengan orang-orang sesama kita atau satu saudara di dalam rangka yaitu mempererat tali persaudaraan kemanusiaan. Pada manusia tak oleh kita bersifat kasar kepada mereka. Nah, ini ya. Jadi pentingnya kita memelihara, mengasihi anak yatim dan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya di antara kita. Wa qala ta'ala, ini dasarnya sudah 2 ayat firman Allah. Ini ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Surah Al-Ma'un. Nah, ara'aital ladzi, tahukah engkau yukadzibu biddin, siapa orang-orang yang mendustakan agama?
Siapa orang yang mendustakan agama, selecek terhadap agama yang berdusta terhadap agamanya? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak memuliakan, tidak memberdayakan anak yatim. Tidak menghiraukan anak yatim. Tak menghiraukan ini kan maksudnya dia tidak memuliakan. Dia membiarkan anak yatim menderita. Lah anika, dia membiarkan misalnya ada orang anak yatim tidak mampu keluarganya, kita membiarkan begitu saja. Kulabun panjenengan tidak hirau kepada mereka, tak peduli kepada mereka. Inilah orang-orang yang disebut adalah yaitu yukadzibu biddin, orang yang mendustakan, berdusta terhadap agama. Dampaknya besar nih. Makanya ketika ada anak yatim, sayangi dia. Apa yang kita miliki, tidak memiliki apa-apa, bantu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak pergi di waktu salat Idul Fitri hari raya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Dia tidak menggunakan pakaian yang layak. Kemudian anak kecil tersebut termenung dan menangis sedih. Ditanyalah, kenapa engkau sedih wahai anakku, yang lainnya main semuanya temannya. Jadi anak kecil itu nangis. Apa kata Nabi? Kenapa wahai anakku kau nangis? Kenapa kau tidak ikut bermain dengan saudaramu, dengan temanmu itu? Dia riang gembira saat ini merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa kau tidak ikut bermain? Apa katanya? Bagaimana aku bisa ikut bermain? Aku tidak sama dengan mereka. Aku tidak punya baju baru. Aku tidak makan. Aku tidak sama ceriang bergembira mereka. Kenapa? Aku ditinggal mati oleh ayahku. Oh, kemana ayahmu? Ayahku wafat di medan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, kemana ibumu? Hartaku diambil oleh ibuku. Ibuku nikah lagi. Kemudian ayah tiriku tidak peduli kepadaku dan aku ditinggalkan sebatang kara. Allah. Ini kan nyata-nyata nih kan bapak tiri dan eboknya ini kan nyata-nyata yukadzibu biddin, mendustakan agama, tidak menghiraukan anaknya sendiri dibiarkan, padahal anak yatim ditinggal. Apa kata Nabi? Oh, berarti kau putra dalam hatinya sahabatku yang gugur di medan peperangan. Maukah wahai anakku kau jadi anak angkat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau jadi saudara dari Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaget anak kecil. Siapa yang tidak mau? Wahai Rasulullah, oh ayo ikut saya, ikut. Wahai Fatimah, mandikan anak ini, kemudian kasihlah pakaian yang layak. No, gembira, kemudian disuruh silakan main dengan temannya, main senang dia. Ya Allah, inilah penghormatan Rasulullah terhadap anak yatim, yaitu anak yatim harus dihormati. Siapa lagi orang-orang yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli terhadap orang miskin. Orang miskin kelaparan, dia tidak memberi makan. Atau dia tidak menyuruh orang lain kalau dirinya tidak mampu untuk membantu orang miskin yang kelaparan. Ini ke orang yang berarti berkhianat terhadap agama atau yang mendustakan terhadap agama. Contoh, ada orang miskin yang butuh makanan, dia tidak makan. Kebetulan kita pada waktu itu juga pas-pasan. Ya, kita tidak punya juga pas-pasan yang kita makan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan membiarkan orang lain itu menderita, tapi paling tidak cari bantuan ke orang lain yang bisa memberikan makan. Nah, ini kejaran. Menkula panjenengan tak mampu beri, nyari orang lain si mampu beri. Nah, itu dikasih maksud. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan makan, kita bantu kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, mencari orang yang mampu. Paling tidak usaha bagaimana untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, nikah dasarnya Al-Quran
untuk mencintai anak yatim dan orang-orang du'afa, lemah, dan orang-orang masakin, orang-orang miskin di antara kita. Hadisnya apa? A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya adalah wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Nah, nikah Rasulullah bersabda, ana, saya kata Nabi, wa kafilul yatim, dan orang yang merawat memuliakan anak yatim, fil jannati hakadha, di surga seperti ini nanti jaraknya. Rasulullah wa asyara, mengisyaratkan dua jarinya, jari manis dan jari tengahnya, nikah. Wa farraja bainahuma, ada jarak begini. Nah, Rasulullah nikah. Coba. Ya, engkau, saya dan orang-orang yang memuliakan anak yatim di surga seperti ini nanti. Oh. Nikah. Ya Allah, coba dekat. Nikah. Jari manis dan jari tengah. Ini nanti posisi Rasulullah dan orang yang memuliakan anak yatim fil jannah, di surga. Nikah sahih hadisnya rawahul Bukhari. Tak terwah. Kula bon panjenengan nikah ben Kanjeng Nabi. Tidak jauh nikah. Rasulullah wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Mengisyaratkan tangan jari manisnya bersama jari tengahnya. Nikah posisinya. Nah, ada jarak sedikit. Allah, moga-moga kula panjenengan masuk ke golongan Kak Dinto, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah di surga. Makanya ayo muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim, hormati mereka, layani mereka, berikan pelayanan yang layak dan terhormat kepada mereka. Moga-moga kula panjenengan itu tinggal orang-orang saya cinta kepada anak yatim, berarti cinta ke anak yatim, cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepada anak yatim. Moga-moga beberapa dalil-dalil penting ini mengantarkan, mengetuk hati kita untuk saling berbagi, saling memuliakan, saling menghormati anak yatim, terhadap anak yatim, kaum du'afa yang lemah, dan orang-orang yang miskin yang butuh bantuan dan kasih sayang kita semuanya. Moga-moga diketuk hati kita untuk selalu berbagi, selalu sayang terhadap mereka semuanya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.